Besok libur? Hah? Masih libur? Nah, selesai chanting. Tadi bacakan Dhammacakka Pawatana Sutta. Nah, itu khotbah pertama Sang Buddha yang menandai hari lahirnya juga Sangha, karena di hari itu muncul biku pertama, biku Sangha pertama kali di dunia, yaitu yang Arya Kondanya, Anya Kondanya, yang pertama mengerti. Makanya kalau misalnya lihat dari sejarah agama Buddha kita, bagaimana Sang Buddha pertama kali membabarkan khotbah Dhamma juga hanya 5 orang, ada 5 orang yang dengar. Tapi bayangkan dari 5 orang pertama yang dengar Dhamma itu, nah sekarang umat Buddha di dunia ada berapa banyak? Yang sebelum-sebelumnya yang sudah mencapai Magga Phala juga sudah berapa banyak. Sampai di zaman itu juga meluas sampai hampir ke seluruh Jambudwipa, dari yang awalnya hanya 5 orang. Nah, seperti itulah Dhamma. Kadang kalau diawali kita lihat segala sesuatu itu diawali bukan langsung besar, tapi awali dari kecil terlebih dahulu, dari sedikit terlebih dahulu, baru terus membanyak, membesar. Nah, demikian. Bukannya dari banyak langsung ambil banyak, langsung besar, nanti malah menyusut, menciut, mengecil. Nah, kalau seperti ini juga tidak sesuai juga. Makanya kita lihat bagaimana Dhamma, ajaran Sang Buddha itu diajarkan, tujuan untuk apa, dengan diajarkannya Dhamma ini, kita praktek, datang ke wihara itu tujuannya untuk apa. Nah, juga harus tahu, sehingga tidak salah jalan, tidak sampai nantinya malah jadi karma buruk. Nah, datang ke wihara karena tidak tahu mau cari apa. Makanya kini jaga ketenangan, selanjutnya siap-siap meditasi agar dapat kebajikan. Betul-betul datang ke wihara itu dapat manfaat. Bukan sekedar hehe haha tidak jelas. Lain tempatnya, lain waktunya, juga harus tahu. Nah, selanjutnya siap kembangkan kesadarannya agar lebih awas, agar jadi seorang yang pandai, seorang yang punya konsentrasi yang baik, seorang yang bisa memilah antara mana baik dan mana buruk, dapat memiliki hiri otapa. Nah, ini sebagai dasar. Kalau orang punya hiri otapa, nah, maka akan jauh dari kejahatan, dirinya akan bebas dari perbuatan-perbuatan salah, karena sudah punya bekal satu, itu malu. Lihat kejahatan, lihat perbuatan buruk, itu malu mau melakukannya juga. Mau ada yang lihat maupun tidak ada yang lihat, baik di depan maupun di belakang juga tahu. Nah, diri sendiri tahu, jadi malu sendiri. Nah, kemudian juga takut akan akibat dari perbuatan jahat tersebut. Nah, kalau misalnya dengan adanya rasa takut akan akibat buruk yang mana bisa kita lihat
betapa menderitanya kalau lahir dalam keadaan yang cacat, dalam kondisi yang tidak beruntung, tubuh jasmani tidak lengkap. Kita bisa lihat di dunia kita ini sajalah, tidak perlu jauh-jauh lihat kemana, di dunia kita juga kelihatan akibat dari perbuatan buruk itu. Nah, makanya kita yang terlahir sudah cukup sempurna, walaupun mungkin tidak sampai terlalu rupawan, tetapi setidaknya punya anggota tubuh, organ tubuh yang lengkap. Nah, itu juga sudah merupakan satu keuntungan. Ditambah lagi dapat mengenal agama Buddha, dapat praktek ajaran Sang Buddha. Nah, itu sudah merupakan berkah yang begitu besar. Kini jaga berkah itu, jaga keberuntungan itu, jangan sampai sia-sia, jangan sampai terlewatkan. Karena banyak sudah beruntung, malah jadinya lupa diri, melalaikan tugas, melalaikan apa yang seharusnya dikembangkan, sehingga habis kebaikannya. Begitu habis sudah tidak tahu lagi mau bagaimana lagi, karena timbunan kebajikan yang baru juga tidak ada, tidak buat sedari saat ini. Selanjutnya siap-siap jaga ketenangan sambil memperhatikan nafas masuk but, nafas keluar do, nafas masuk but, nafas keluar do. Terus menerus pusatkan konsentrasinya di sana, jangan biarkan pikiran mengembara kemana-mana. Tempatkan pada saat ini, karena meditasi mengembangkan cita bawana itu adalah menempatkan kesadaran pada saat ini, sadar pada momen saat ini, tidak lari-lari ke masa lalu maupun ke masa depan. Semakin bisa untuk memusatkan fokus pada saat ini, maka akan semakin cepat untuk memperoleh ketenangan dan kedamaian batin. Ini salah satu cara yang terbaik kalau mau bahagia, kalau mau dapat ketenangan. Karena umumnya kalau yang membuat pikiran itu tidak tenang, itu karena gusar, karena terlalu banyak memikirkan masa lalu yang sudah lewat, juga terlalu khawatir akan masa depan yang belum tiba. Ini jadi pikirannya tidak bisa bahagia. Tapi kalau hanya fokus pada saat ini, tempatkan kesadarannya, tahu bahwa hidup itu adalah saat ini, maka akan setidaknya menghilangkan pemikiran-pemikiran yang menekan batin, kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu, kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Jadi bisa lebih damai, bisa lebih bahagia dalam kesadarannya, di dalam menjalani waktu-waktu kehidupannya di saat ini. Yang selanjutnya terus menerus jaga konsentrasinya, Buddo, Buddo, Buddo. Perhatikan nafas masuk bud, nafas keluar do, sampai nanti diberikan petunjuk kalau sudah waktunya keluar dari samadhi.
tenang berarti, tenang melek. Terima kasih.